bekali dengan keimanan dan hikmah. Setelah itu Kanjeng Nabi dinaikkan buruk, kemudian dijalankan dari Baitullah ke Baitul Maqdis. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Dan setelah Isra, kemudian baru Mi'raj, Nabi naik ke langit sampai Nabi melihat Tuhan Allah yang berfirman. Melihatnya min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Tanpa cara dan ringkasan, cara melihat Allahnya itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dikaifiyahkan, karena Allah bukan makhluk. Allah ini unsur yang berbeda. Allah melihat, Nabi melihat Allah Azza wa Jalla bila kaifin wala misal, tanpa permisalan apapun. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Allah mewajibkan kepada Nabi sholat 5 waktu. Setelah Allah mewajibkan 50 waktu. Nah, ketika itulah Nabi mendapatkan tugas, mendapatkan wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sebelumnya itu 50 sebenarnya. 50, kemudian ketika turun Nabi Musa usul, wah berat iki umatmu, berat, angel, berat ya. Udah minta kemurahan, turun sampai akhirnya tinggal 5 waktu. Dan perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini diberikan, dihadiahkan kepada Nabi, yaitu setelah Nabi itu mengalami 2 peristiwa besar. Kesakitan hatinya itu pedih, yaitu karena setelah wafatnya Siti Khadijah dan pamannya Abdul Muthalib. Makanya dikatakan ketika itu amul huzn, tahun kesedihan. Setelah itu pun Kanjeng Nabi juga ke Taif, ke Bani Thaqif, datang ke kaum sebelah, menginginkan supaya dapat bantuan agar dibantu dalam menjalankan Islam. Ternyata di sana malah mendapatkan perlawanan. Genep sakit hatinya Nabi. Akhirnya apa? Diberikan hadiah Isra Mi'raj qablal hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi begitu kehidupan itu seperti apa? Pokoknya kalau sudah malam itu, kalau sudah notok jam 12 nanti akan terbit terang pagi ya begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta usr, beserta kesusahan itu akan diiringi dengan yusra, kemudahan. Di Sidratul Muntaha, di tempat yang tertinggi, di tempat yang termulia, di sana Nabi melihat Allah. Allahnya di mana? Allahnya enggak bertempat. Nah itu loh jelas. Kanjeng Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha, yang di sana itu Nabi. Allahnya enggak di sana. Itu hanya tempat, sebagaimana Nabi Musa, ya Musa ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Seperti Nabi Musa menuju ke Gunung Tursina, ke Wadil Muqaddasi Tuwa. Di sana Nabi Musa melihat Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa bermukalamah, bisa berbincang-bincang dengan Allah. Yang di sana itu Nabi Musanya, Allahnya enggak bertempat. Bahkan ada ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah itu beserta kalian dimanapun kalian berada. Mananya Allah selalu mengawasi kita, melihat kita dimanapun kita berada. Nah yang seperti ini namanya ayat mutasyabihat yang kemarin kita jelaskan. Maka bagaimana cara mengsikapi?
hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya ayat muhkamat wa ummul kitab sebagai induk Quran, kemudian ada mutasyabihat, ada ayat-ayat yang untuk pemaknaannya dirujukan kepada ayat muhkamat. Nah, kalau diartikan letterlek, Allah itu di mana-mana bersama kita, waduh repot. Kita di sini berarti Allah di sini. Nanti yang di pasar Allah di pasar, ya di jalan Allah di kantor, ya, di kebun. Lah Allah di mana-mana banyak. Loh, padahal qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Jadi Allah itu di mana itu tidak layak perkataan, pertanyaan di mana itu tidak layak untuk zat Allah yang suci murni azza wa jalla. Nah terus bagaimana Pak? Yo rasa bagaimana? Yes begitu itu. Allah itu saking notoknya itu ya. Akhirnya kita bagaimana itu jawabannya wis. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Makanya dalam identifikasi, dalam memaknai, dalam memberikan arti atau dalam memaknai jadi Allah ki piye toh, nah, begitu. Itu kalau sudah menem di hati, oh berarti Allah itu gini ya. Lah, gini yang diginikan oleh hati ataupun pikiran dan merupakan sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu nanti itu salah. Kesimpulan-kesimpulan yang menyamakan dengan makhluk. Kalau kesimpulannya oh berarti Allah itu gini ya. Gininya apa Mas? Laisa kamitslihi syai', enggak sama seperti apapun. Ya udah, seperti itu. Yang salah kalau kita berarti Allah itu seperti ini ya. Lah, seperti ini. Ada orang yang berpikir berarti kalau Allah itu menguasai, menggerakkan kita, kalau kita sekarang di ruangan berarti apakah ya Allah itu apa ya gitu. Kemudian semuanya dikuasai kayak kalau kita masuk dalam air gitu kemudian semuanya tenggelam dalam lautan ma'rifatullah. Orang ngono kuwi, Pak. Gusti Allah ora kaya banyu wonten niku, nggih. Boten sami. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, berarti Allah itu kayak cahaya. Mboten. Allah memberikan cahaya artinya gitu. Kalau angin itu kan di mana-mana, Pak. Apakah Allah itu seperti angin? Pokoknya seperti itu enggak. Allah enggak seperti itu. Wa ma khatara bi balika wallahu bi khilafih. Apapun yang terbesit dalam hatimu mengenai zat Allah, Allah enggak seperti itu. Karena besitan-besitan hati ini pun masih makhluk gitu. Kalau kita ini kena was-was, kita ini siapa yang menciptakan? Allah. Gunung siapa yang menciptakan? Allah. Dunia siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Nah, sudah berhenti di sini. Berhenti. Segera mengucapkan apa? Subhanallah. Maksudnya semua orang mukallaf wajib mengetahui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW diisrokan, artinya Nabi dijalankan di waktu malam, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dan Nabi dimi'rajkan, artinya dinaikkan hingga ke Mustawa, ya nama tempat sering kita sebut dengan Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi. Ada santri namanya itu teman saya. Sidratul Muntaha, bukan. Masya Allah, namanya itu menakutkan. Muntahal A'la. Muntahal A'la itu artinya itu muntaha, itu tempat yang ngepol, A'la itu yang tertinggi. Ini jadi anak ini pol tertinggi. Wah, ini bahaya ini, Pak. Ini kalau kasih nama anak jangan yang menakutkan ini. Aku udah Pak Mustafa ini masih lumayan lah, itu Kanjeng Nabi Muhammad ya, karena kalau nama Muhammad ini nanti akan ada kemuliaan di akhirat, akan dipanggil orang-orang yang namanya Muhammad silakan masuk surga karena menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka kalau punya anak
Pokoknya titipi kata Muhammad ataupun Ahmad. Begitu. Sejenisnya ya. Nabi Muhammad kan banyak namanya. Ada Yasin, ada Toha, Al-Mustafa, ini termasuk apa itu sifat dari Nabi Mustafa. Apa lagi Pak? Abdul Qasim, Muhammad, Ahmad. Ganti nama itu sunnah Pak. Ganti nama itu sunnah. Jadi suatu hari Nabi tanya ke seorang sahabat, siapa namamu? Jokruf atau apa nama? Nama saya Jokruf atau Jokruf. Itu artinya adalah uget-uget yang ada dalam kotoran hewan itu Pak. Di kotoran hewan itu kan ada uget-ugetnya itu namanya. Ulet, itu namanya Jokruf. Oh jangan. Set. Kemudian terus diganti Nabi namanya yang baik. Itu kalau ditanya nanti repotnya gini alasannya Pak. Kenapa nama Namrud? Pak. Ini Narun ini ikut teks dalam Quran kan ada Narun. Oh no. Padahal artinya apa? Yang repot itu kalau nama siapa? Namanya iblis. Itu kenapa? Quran kan ada iyo. Nek Quran ini artinya kan nggak pas Mas. Namanya iblis. Gara-gara di Quran ada dinukil wah salah sampai. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardu khamsatin bilam tirai. Nabi menyampaikan kepada umatnya tentang Isra dan mewajibkan sholat 5 waktu tanpa ragu. Maksudnya semua orang mukallaf wajib meyakini terhadap penyampaian Nabi Muhammad kepada umatnya atas diisrokan dan diwajibkan sholat 5 waktu kepada semua umat. Jadi Nabi Isra Mi'raj tanggal berapa ya Pak? 27 Rajab ya? Nah, 20 malam 27 Rajab Nabi Isra Mi'raj. Walaupun terjadi perselisihan ulama tapi yang muktamad adalah 27 Rajab. Nah, pagi harinya Kanjeng Nabi itu menghabarkan kepada kaum Quraisy bahwa aku tadi malam diisrokan dan dimi'rajkan. Terus kemudian Nabi menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu dan di situ pula juga diwajibkan wudhu. Tetapi pelaksanaan sholatnya dimulai zuhur 27 Rajab, waktunya zuhur. Jadi ketika itu malaikat Jibril tanggal 27 itu datang di waktu zuhur, di waktu awal. Jibril sholat, Nabi di belakangnya, para sahabat ngikut. Oh ini sholat, caranya begini, ayo semuanya sholat. Asarnya di awal waktu, maghrib, isya, subuh, malaikat Jibril datang di awal waktu. Tanggal 28 Rajab, malaikat Jibril datang lagi di akhir zuhur. Zuhur bagian akhir. Asar bagian akhir, maghrib akhir, isya akhir, subuh akhir. Terus malaikat Jibril menyampaikan lah di antara 2 waktu ini loh, waktu sholat duhur, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib, isya, subuh. Nah, gitu. Jadi 27 Rajab Nabi itu Isra Mi'raj, paginya menginformasikan kepada para sahabat, kemudian duhurnya dimulailah praktek sholat. Dalam Al-Quran adanya perintah wa aqimi sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tetapi praktek pelaksanaannya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana sujudnya, Kanjeng Nabi itu menghabarkan sesuatu yang luar biasa. Maka ketika itulah Sayyidina Abu Bakar itu tampak betul siddiq. Gimana? Siddiq. Orang yang sungguh membenarkan atas kerasulan Rasulullah SAW. Tatkala orang-orang galau, gimana? Masa Muhammad 1 malam loh? Dari sini ke Baitul Maqdis, perjalanan itu seharusnya itu berhari-hari, berbulan-bulan. Apalagi ngomong lagi, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, langit Sab 1, 2, 3, Masya Allah.
Enggak, ini enggak mungkin ini. Abu Bakar, gimana ini pendapat kamu? Apa toh? Diceritakan. Walah. Jangankan yang seperti itu. Kalau misalkan Muhammad menceritakan lebih daripada itu pun aku akan mempercayainya. Nah, gitu. Karena apa? Sumbernya itu benar-benar al-amin, bisa dipercaya. Kanjeng Nabi Muhammad itu sebelum beliau diutus jadi nabi dan rasul, orang-orang itu banyak menitipkan barang-barang titipan itu di rumahnya Kanjeng Nabi. Itu setelah Kanjeng Nabi jadi nabi dan rasul, orang juga gak mengambil itu titipannya. Ya biar aja di tempat Nabi, kenapa? Di sana itu aman kok. Di sana aman. Tetapi suruh ikut agamanya nggak mau. Tetap agama nyembah Lata, Uzza, Manat seperti itu. Tapi kalau suruh masuk Islam nggak mau. Tapi nabinya enggak. Nabinya pendusta, pembohong, tukang sihir. Nah itu kok masih di situ barang-barang kamu? Nggak apa-apa. Jadi membingungkan. Dan tapi yang namanya nabi. Termasuk Sayyidina Abu Bakar niki tiyang ingkang standar dalam pemikiranipun, nggak begitu baperan dalam menghadapi masalah, pokoknya tenang gitu. Sehingga tapi beliau itu cerdas, cerdik, terus nalurinya itu kuat. Ketika di Makkatul Mukarramah dalam haji wada itu Kanjeng Nabi menyampaikan wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Di hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untukmu agamamu. Wa raditu lakumul Islam dina wa atmamtu alaikum ni'mati. Sempurna nikmatku dan aku ridha. Jadi ketika di situ ada akmaltu lakum dinakum, sahabat gembira gitu. Abu Bakar, alhamdulillah semuanya senang, gembira. Berarti agama kita telah sempurna. Kan Quran itu turunnya itu ayatan, Pak. Per surat, per ayat gitu. Bertahap, mengikuti sebuah kisah. Ada kisah hijab, ayat hijab turun. Ada ayat zakat turun, dan sebagainya. Nah ini sampai haji wada Allah menetapkan kesempurnaan Islam. Semua sahabat senang. Neng ternyata Sayyidina Abu Bakar malah menangis. Loh, kamu itu aneh Abu Bakar. Teman-teman kamu yang lain tuh gembira, kok kamu malah menangis, itu gimana? Ini sempurna. Agama Islam ini sempurna. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu tahu enggak maknanya Islam sempurna itu, ngerti enggak kamu? Iya, Islam sempurna. Udah top, bagus. Kamu ngerti enggak? Muhammad itu sebagai apa? Ya Nabi, sebagai Rasul. Rasul artinya apa? Utusan. Utusan untuk apa? Untuk menyampaikan agama. Terus agama sudah sempurna. Mananya apa? Tugas Nabi selesai. Paham kamu? Lah kalau udah selesai, gimana ceritanya? Ya tidak lama lagi Nabi akan meninggalkan kita. Jadi yang lainnya bergembira, notok sampai di agama sempurna. Tapi Sayyidina Abu Bakar mikirnya apa? Mikirnya kalau agama sudah sempurna, padahal Nabi itu adalah diutus untuk menyampaikan agama, penyampaian telah tertunaikan, mananya apa? Selesai Nabi akan dipundhut dening Kanjeng Allah Azza wa Jalla. Akhirnya benar. Setelah peristiwa itu Kanjeng Rasulullah SAW wafat. Pas wafat, para sahabat juga, Masya Allah, ini Nabi wafat, semuanya nangis, semuanya nangis, bingung. Sayyidina Umar dikasih tahu, Nabi wafat, apa? Enggak. Pokoknya kalau ada yang bilang Nabi wafat, tak sembelih katanya. Enggak, Nabi itu cuma diangkat sebentar, kalau nanti kembali lagi, enggak. Diam, kamu jomong. Dan Sayyidina Umar benar aja, karena apa? Saking cintanya itu, namanya cinta membabi buta ini, pokoknya cinta banget, udah begitulah. Enggak rela kalau dikatakan Nabi wafat. Sampai mau menyembelih, siapa yang mengatakan
Nabi itu wafat. Enggak mati. Sayyidina Abu Bakar datang. Maka Sayyidina Abu Bakar menenangkan permasalahan, melerai permasalahan, Masya Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu hanyalah rasul utusan dan telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum. Lah kalau rasul ini wafat, apa engkau akan berbalik enggak ngelakoni agama Islam lagi? Kemudian beliau menyampaikan setelah baca ayat tadi, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup tidak akan mati. Oh, Sayyidina Umar baru tersadar. Seakan aku baru mendengar ayat ini baru saja. Jadi saking cintanya sama Nabi, hafalannya itu goyah. Pokoknya enggak. Nah, seperti itu. Makanya dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Isra Mi'raj yang luar biasa seperti itu, semuanya membohongkan, banyak yang membohongkan. Sayyidina Abu Bakar yang membenarkan. Masya Allah. Qad fasa siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidku wa fa ahlahu. Sungguh beruntung sahabat Abu Bakar yang telah membenarkan kepada Nabi dan dengan Mi'raj sesuai dengan yang menjalani Isra. Masya Allah. Sahabat Abu Bakar mendapat anugerah disebabkan keimanannya. Di samping itu beliau juga membenarkan kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sahabat Abu Bakar diberi julukan As-Siddiq, artinya orang yang sungguh-sungguh dan benar. Masya Allah. Ini dihatamkan Pak ya? Ganti kitab. Putri pun ganti kitab ini. Yes, kersane on. Putri dilawan soalnya. Niki kitab niki Pak, misalkan mentolong atau niku dibaca 2-3 pertemuan selesai nih. Nggih kurang asik hanya bed. Hanya bed. Makanya kita ngelantur sambil apa? Baca kisah-kisah para nabi sampai Masya Allah. Sampai jungkir balik begitu. Ini kan paling enggak kita tahu oh seperti itu. Allah mewajibkan 5 waktu. Ini ada perkiraan 5 waktu apa 50 waktu apa 50 rakaat. Nah, ini yang apa? Yang benar itu yang mana? 50 waktu setengah jam sholat dulu. Nah, kalau 50 waktu itu memungkinkan. Nah, itu kira-kira itu ada kitab lain yang 50 waktu atau 50 rakaat gitu yang saya tahu. Namun ini Pak. Yang dua Tat. Oh iya. Yang pertama kali ngimami sholat pertama kali Rasulullah atau malaikat Jibril? Iya. Pertama kali. Namun ini Pak. Nah, ini Mungkin ada lagi. kalau ini saya jawabannya tahu, kalau tahu itu tak sampaikan, kalau enggak PR. Jenengan harus tahu bagaimana rasanya kalau hati ini ditanya orang kemudian kita nggak tahu dan kita mampu mengatakan maaf saya nggak tahu, itu wayem Pak. Alhamdulillah. Gitu Pak, jangan ngarang Pak ya. Pokoknya kalau nggak tahu jangan ngarang. Nih, pertanyaan pertama Pak, niku nggak usah ngambil kitab lain, langsung kitab ini saja. Jadi mewajibkan 5 waktu halaman 23 meningko. Alai khomsan ba'da khomsina farad. Jadi ngalai khomsan waftarodo dan diferdukan alaihi ke atas Nabi khomsan 5 waktu sholat. 5 waktu sholat ba'da khomsina setelah 50 waktu sholat. Jadi memang sehari semalam itu awalnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, ngoten. Terus kemudian dimudahkan, dimurahkan, tinggal
5 waktu, tetapi keampuhannya, fadilahnya sama seperti 50 waktu. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10. 5 kali 10 berapa? 50. Ngaten nggih? Terus kemudian ngaten nggih, Pak? Nggih. Jadi ditakoni tiyang jenengan damel kitab niki mawon. Jadi ali khamsan ba'da khamsin. Khamsan itu 5. 5 itu adalah waktu, bukan rokaat. Kalau rokaatnya itu belum ada bahasan dalam hadis. Dan yang menjelaskan kanjeng Nabi. Nah terus mengenai pertama kali yang menjadi imam itu siapa? Nah itu juga dibahas oleh para alim ulama. Nabi itu sebagai wasilah. Nabi itu sebagai wasilah. Kalau dilihat secara zahir, Nabi yang ngimami sahabat. Tetapi secara hakikat malaikat Jibril yang menjadi imamnya kanjeng Nabi. Dan kanjeng Nabi menjadi wasilah perantaran kepada para sahabat. Jadi mafi muskilat, nggak ada permasalahan di sini. Jadi kalau misalkan pertama kali siapa yang menjadi imam? Ya Nabi. Karena yang diwajibkan sholat adalah manusia dan jin. Nah, malaikat Jibril itu sebagai pemberi komando. Nah, makatan. Tapi nyatanya dalam prakteknya kan malaikat Jibril yang di depan, iya itu hanya sebagai pemberi komando karena para sahabat tidak bisa melihat malaikat Jibril, yang bisa melihat adalah Nabi sebagai wasilah perantara dengan mereka. Kita hatamkan Pak, Masya Allah. Ganti kitab, masuk kita panggil kita, ganti tuh ya. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Kitab akidah awam adalah kitab yang diringkas, yang mudah untuk dipelajari dan dipermudah bagi orang awam. Makanya namanya apa? Aqidatul awam. Akidah bagi orang-orang awam. Nadhimutil ka Ahmadul Marzuqi man yamtani lisadiqil masduqi. Sedangkan yang menazamkan kitab Aqidatul Awam adalah Syekh Ahmad Marzuki yang nasabnya sampai kepada Nabi. Yang ngarang juga Sayyid Habib juga. Maksudnya, kitab Aqidatul Awam menjelaskan mengenai aqaid 50 secara ringkas. Aqaid 50 berarti bagaimana? Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, sifat wajib bagi Nabi 4, sifat mustahil bagi Nabi 4, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat mustahil sifat jaiz bagi Nabi 1. Berapa semuanya? 50. Jadi maksudnya aqaid 50 itu adalah aqaid yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah. Saya ulangi, sifat wajib bagi Allah berapa? 20. Mustahil bagi Allah berapa? 20, sama dengan 40. Sifat wajib bagi Nabi 4. Sifat mustahil bagi Nabi 4. Berarti berapa? 48. Nah, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Nabi 1, genap 50. Itu namanya aqaid 50. Aqidatul Awam menjelaskan mengenai akidah 50 secara ringkas dan mudah difahami, juga mudah dihafalkan oleh anak-anak dan oleh orang-orang awam yang baru belajar mengaji ilmu tauhid. Sedangkan orang yang mengarang kitab Aqidatul Awam ini ialah Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang nasabnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa sallama ala nabi khairi man qad 'allama. Segala puji bagi Allah dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad, yaitu orang yang paling baik di antara manusia,
wal ali was sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi khairi hadi yaktadi. Begitu juga kepada keluarga dan para sahabatnya serta setiap orang yang berbuat kebaikan dan orang yang mengikuti jalan yang benar. Was alul karimah wa as'alul karima ikhlasul amal loh Pak, Masya Allah gitu loh. Nggih. Para wali niku pokoknya dalam amal itu ikhlas niyah niku sifat yang ke 5 nggih. Sifat yang ke kelima. Luruskan niat gitu. Tasihun niyah. Itu tetap diikutkan. Wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal. Dan saya Ahmad Marzuki memohon kepada Zat yang Maha Memberi, semoga saya bisa beramal secara ikhlas dalam mengarang kitab ini. Masya Allah. Gitu ya, yang diminta ikhlas orang. Orang yang mengarang kitab ini ialah Sayyid Muhammad Al-Marzuki, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Juga memohon tambahan rahmat ta'zim, mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Demikian pula atas orang yang berbuat kebaikan dan orang yang mengikuti jalan yang benar. Juga memohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kami mampu beramal dengan ikhlas hanya karena Allah dan dalam mengarang kitab ini. Selain itu, semoga dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang menggunakan kitab Aqidatul Awam dan berguna bagi orang yang mau mengaji kitab ini. Jadi jenengan belajar kitab ini sudah otomatis mendapatkan doanya Syekh Ahmad Marzuki. Beliau ini jenengan udah dipesan puluhan tahun, ratusan tahun ini oleh beliau. Jadi jenengan termasuk yang didoakan di zaman dahulu untuk bisa belajar kitab ini. Antum belum lahir udah dapat doanya Syekh Ahmad Marzuki. Tenan Pak, lain betul dipilih jangan betul sakit ngopi teng mriki bareng. Enggak bisa. Tenan, asli ini. Asli. Asli. Insyaallah. Abyatuha maizun bi'adil jumal tarikhuha lihayyu ghurri jumal. Adapun bait-bait Aqidatul Awam berjumlah 57 dengan hitungan abjadun, sedangkan waktu selesainya adalah tahun 1258 Hijriah. Berarti kapan tuh Pak? Maksudnya bait nazam Aqidatul Awam adalah sebanyak 57 menurut hitungan abjadun. Jadi ada ini abjadun itu jadi itu di bawah ada, kalau tadi kan maizun ya, ini sedikit biar kenal jenengan karo abjadun. Aku ya belum kenal banget nih Pak, jarang menggunakan maizun. Maiza atau maizatun ini? Maizun ya. Ada mem, ada ya, ada za. Mem itu 40, ya itu 10, za itu tuh 7. Jumlahnya berapa? 57. Jadi begitu cara ngitungnya. Jadi masing-masing huruf dalam apa? Abjad Arab itu masing-masing memiliki nilai gitu. Lah kalau maizun maknanya ada mem itu 40, ya itu 10, za 7, jadi jumlahnya 47. Sedangkan kita Aqidatul Awam selesai pada tahun li hayyu gharin. Lam itu 30, ya itu 10, ha itu 8, ya itu 10, ghain itu 100, ra itu sama dengan 200. Jadinya berapa? 1258. Begitu cara ngitungnya. Ini kaidahnya, huruf-huruf abjadun. Abjadun hawazun hatayaku laman ila akhirih. Samaituha
aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami. Kami menamakan kitab ini dengan judul Aqidatul Awam yang menerangkan masalah wajib di dalam agama secara sempurna. Maksudnya kitab ini diberi judul Aqidatul Awam yang menerangkan masalah-masalah yang wajib diketahui oleh semua orang mukallaf yang mempunyai akal dan sudah balik. Al-Fatihah.